rakyat tidak punya hak. Oleh sebab itu, kemudian timbullah kesadaran di masyarakat Prancis. Makanya kemudian mereka punya slogan revolusioner, yaitu kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Liberty, egaliter, dan fraternity. Jadi bahwa orang itu punya kebebasan. Jadi yang bebas bukan cuma hak orang-orang yang punya hak individu saja, hak istimewa, tetapi semua bebas. Prinsip kesamaan. Semua punya hak yang sama. Semua punya hak yang depan hukum, depan semua sama. Dan yang ketiga adalah fraternity, yaitu persaudaraan. Tokohnya adalah yang pertama Montesquieu dan J.J. Rousseau. Saya bahas yang dulu yang pertama, yaitu Montesquieu. Montesquieu itu nama aslinya panjang. Intinya, saya langsung saja masuk ke Montesquieu. Bahwa namanya hukum alam itu adalah hubungan yang tergantung dengan situasi konkret. Hubungan yang tergantung pada situasi konkret. Itu hukum alam. Hukum alam adalah hukum yang berlaku bagi manusia. Ya, dan dia tergantung pada situasi yang konkret. Nah, oleh karena itu, sejarah, politik, dan budaya itu sangat tergantung bagaimana interaksi antara hukum alam dan situasi. Ya. Nah, dia mengatakan hukum alam ini dan situasi yang konkret ini menimbulkan undang-undang. Dan undang-undang yang baik adalah yang cocok bagi masyarakat pada sejarah, politik, budaya tertentu masyarakat. Ya. Jadi tergantung. Dah. Pemikiran dia yang pertama. Pemikiran dia yang kedua. Pemikiran dia yang kedua. Dia bicara tentang bentuk negara. Bentuk negara dia bagi 3. Yang pertama, monarki. Kedua, republik. Ketiga, despotisme. Monarki adalah kerajaan, adalah sistem kerajaan. Republik adalah sistem negara demokratis yang berangkat dari tadi 3 hal ini, yaitu liberty, egaliter, dan fraternity. Dia berangkat dari kebebasan sipil. Kebebasan sipil adalah kebebasan yang memiliki prinsip liberty, memiliki prinsip egaliter, dan memiliki prinsip persaudaraan. Negara yang ketiga adalah despotisme, yaitu negara yang dibangun dengan dasar ketakutan. Jadi orang tuh kalau nggak ikut tuh nggak berani, jadi takut aja bawaannya. Ya. Jadi karena ketakutan dia, maka kemudian adanya sebuah negara. Itu pemikiran Montesquieu yang kedua. Pemikiran Montesquieu yang ketiga adalah bicara trias politika. Barulah kita bicara trias politika.
Apa itu trias politika? Trias politika membagi peran negara pada 3 hal. Ya. Tiga hal. Apa itu? Bahwa fungsi negara memiliki 3 fungsi. Yang pertama, eksekutif. Ada 3. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, inilah pemikiran dari Montesquieu. Saya akan lanjutkan dulu sebelum saya buka pertanyaan. Yang kedua, pemikiran Rousseau. Ya. Rousseau mengatakan bahwa ya, ya. Rousseau mengatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan asli. Dan kebebasan asli masyarakat itu terjamin. Harus terjamin. Kenapa? Karena masyarakat itu berangkat dari makhluk otonom yang bebas. Makhluk otonom yang bebas. Jadi ada 2, ada otonom dan bebas. Dan juga memiliki dasar tujuan yang baik. Oleh karena itu, karena dia makhluk otonom yang bebas, dia memiliki moral yang tujuannya adalah yang pertama, menjalankan kewajiban dengan baik dan hubungan interaksi sesama yang baik. Ini ada 2. 1, 2. Ya. Oleh karena itu, dia membuat yang namanya kontrak sosial. Ya. Apa itu kontrak sosial? Kontrak sosial adalah menyerahkan diri dalam masyarakat. Jadi ada penyerahan diri. Dan kontrak sosial itu adalah kebebasan sipil yang berangkat dari kebebasan individu. Yang kemudian dia masuk ke kontrak, dari kontrak inilah muncul namanya voluntas generale. Apa itu voluntas generale? Kehendak umum. Kehendak umum ini kemudian menjadi undang atau hukum. Voluntas generale atau kehendak umum juga merupakan bentuk lain dari kolektivitas untuk menjamin hak-hak pribadi. Dan kolektivitas ini bagian dari kebebasan sipil. Ya. Paham? Kalau nggak paham, saya ulangi. Oke, baik. Pemikiran utama dari J.J. Rousseau adalah yang tadi pemikiran tentang masyarakat. Dia bilang apa? Kekuasaan sipil itu ada di tangan rakyat. Kenapa kekuasaan sipil di tangan rakyat? Karena kekuasaan sipil itu berangkat dari voluntas generale yang namanya kehendak umum. Dan kehendak umum merupakan akal situasi masyarakat.
Dan akar dari situasi masyarakat itu membuat warga negara memiliki kebebasan praktik yang bersifat yuridis. Jadi kebebasan prakteknya masyarakat itu bersifat yuridis, dijamin oleh hukum atau undang-undang. Sama. Yang kedua, kekuasaan rakyat itu berdaulat. Apa itu berdaulat? Berdaulat itu berarti memiliki 3 makna. Yang pertama adalah dia bersifat mutlak. Kekuasaan rakyat bersifat berdaulat, dia bersifat mutlak. Kemudian dia bersifat suci dan dia bersifat kekal. Tidak boleh kedaulatan itu dibuang. Kenapa? Karena kekuasaan rakyat itu menjamin tadi kebebasan dan kesamaan. Ya. Oke. Nah, Rousseau menolak pemikiran Montesquieu. Bagi dia, bahwa pembagian itu bukan pembagian pada eksekutif, legislatif, yudikatif, itu bukan pembagian kekuasaan, tapi lebih pada pembagian fungsi. Ya. Lebih pada pembagian fungsi. Kenapa? Karena fungsi adalah emanasi dari kekuasaan. Nah, ini kata kuncinya. Kekuasaan itu ada dan kemudian teremanasi di dalam fungsi. Ya. Jadi nggak ada itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, nggak ada. Bagi dia, kekuasaan itu cuma satu. Tetapi fungsi-fungsi itulah yang berbeda menjadi 3. Ya. Nah, dia bilang lagi, kita lihat. Ya. Bagi dia menerapkan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi itu ada 3. Yang pertama, rakyat yang berdaulat. Ya. Pertama, rakyat yang berdaulat. Ya. Kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Nah. Yang kedua, prinsip dasar demokrasi adalah penghormatan martabat manusia. Ini yang kemudian kita kenal dengan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada hak-hak publik. Ya. Tidak ada marginalisasi, tidak ada diskriminasi. Ya. Ya. Nah, bagi dia sulit kehidupan demokrasi itu kalau misalnya pemerintahnya itu nggak bagus, maka kehidupan demokrasi itu tergantung pemerintahnya. Apakah aristokrat menjamin demokrasi? Bisa jadi. Belum tentu, nggak mesti harus republik. Bisa jadi kerajaannya monarki. Tapi dia menjamin di proses demokrasi. Contohnya Inggris. Ya. Yang kedua, adanya penciptaan terhadap kehendak umum. Nah, ini pemikiran dari Montesquieu dan Hobbes. Ya. Loh, kalau ada yang mau tanya, silakan. Sebelum saya masuk ke Immanuel Kant. Ada pertanyaan?